Shalom, perkenalkan nama saya Julian Tolano Itupulu dengan NIM 20.01.1878. Tingkat jurusan 2C Teologi. Saya akan membacakan uas saya tentang katekisasi iman. Pengertian katekisasi iman. Istilah katekisasi iman berasal dari katekese yang berasal dari bahasa Yunani dan berarti pengajaran. Katekisasi atau pelajaran agama Kristen merupakan pelaksanaan tugas gereja untuk melengkapi calon anggotanya atau calon baptis yang ingin mengakui CD dengan maksud agar mereka menjadi anggota dewasa. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mereka menyebut kateketika ke dalam beberapa istilah yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, katekein, yang artinya memberitakan atau mengatakan, menjelaskan, memberitahukan, mengajar, memberi pengajaran. Namun kata yang paling menonjol dipakai yaitu mengajar. Yang kedua, didaisken. Dalam Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, kata didaisken digunakan sebagai terjemahan dari kata Ibrani untuk mengajar, yaitu mengajar dengan maksud supaya yang diajarkan itu yang diperhatikan. Lalu yang ketiga, ginoisken. Arti dasar dari istilah ini ialah mengenal, belajar mengenal. Dalam dunia pemikiran Yunani, ginoisken terutama bersifat intelektualistis dan dapat berarti mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang nyata. Kesimpulannya ialah bahwa kata ginoisken berarti pengetahuan yang manusia peroleh tentang kehendak Allah karena pergaulan yang intim dengan Dia dan yang menyatakan diri dalam suatu yang taat kepadanya. Yang keempat itu paiudein. Kata atau istilah ini erat kaitannya dengan kata mendidik. Yang dimaksudkan dengan istilah ini adalah memberikan bimbingan kepada mereka. Kesimpulannya ialah dengan istilah ini mendidik dan membimbing anggota jemaat untuk belajar berjalan di jalan pengudusan dan tetap berada di jalan itu. Mantainin, kata atau istilah ini punya kaitan erat dengan belajar. Dari arti umum, istilah mengidentifikasikan suatu proses rohani di mana orang mencapai sesuatu bagi dirinya untuk perkembangan pribadinya. Dan pengertian kateketika menurut para ahli, yang pertama itu Calvin mengatakan bahwa kateketika merupakan suatu pengajaran yang sangat penting dan harus didorong kuat oleh gereja itu sendiri. Menurut Luther, ia berpendapat bahwa kateketika ialah keluarga, orang tua yang berkewajiban mendidik anak-anak mereka menurut firman dan hukum-hukum Allah dan membimbing mereka pada Kristus, dan harus juga ditugaskan kepada sekolah-sekolah untuk menyebarkan agama Kristen. Jenis-jenis kateketika ini ada 3. Yang pertama, katekisasi keluarga, yaitu adalah tempat yang mula-mula di mana pendidikan dan bimbingan agama diberikan orang tua yang berfungsi sebagai pengajar-pengajar yang pertama. Pengajaran dalam keluarga ini adalah bentuk purba dari pelayanan katekese, pemberitaan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Yang kedua, katekisasi gereja. Dalam abad-abad pertama, katekisasi gereja makin berkembang dan memperoleh bentuk-bentuk tertentu sebagai katekumenat. Katekumenat gereja purba terdiri dari 2 bagian atau tingkatan, yaitu tingkatan katekumen dan calon-calon baptisan. Pengajaran baptisan terdiri dari penjelasan tentang soal-soal iman, doa, puasa, dan askese. Pengajaran baptisan adalah suatu bimbingan dalam rahasia iman. Calon baptis dipersiapkan secara lahir batin untuk menerima baptisan sebagai suatu pengalaman religius. Yang ketiga itu katekisasi sekolah. Sekolah dasar disebut juga Beth Sefer, di mana anak-anak yang berumur 6 atau 7 tahun diajarkan membaca dan menghafal Nas Torah secara harafiah. Pengajaran diatur menurut umur anak-anak. Ketika anak sudah berumur 10 tahun, anak mulai dengan pengajaran yang sebenarnya.
pada umur 12 atau 13 tahun, mereka diwajibkan untuk menuruti melaksanakan seluruh syariat agama Yahudi. Bahan pengajaran terdiri dari pengakuan iman, doa utama, pembacaan Torah, pengajaran tentang arti dan hari-hari raya Yahudi. Menurut Calvin, katekesi sekolah berfungsi untuk mendidik orang-orang muda supaya mereka dapat bertindak secara bertanggung jawab menurut firman Tuhan. Untuk itu harus ada guru-guru yang baik dan beriman. Dan pengajaran sekolah yang bersifat reformatoris ini, Alkitab mendapat tempat sakral di samping katekismus dan Mazmur-Mazmur Daud. Melalui sinode Dordrecht diputuskan bahwa guru-guru yang mengajar di sekolah memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, mereka harus anggota dari gereja Herform, harus mempunyai kelakuan yang baik dan mampu mengajar. Mereka harus menandatangani pengakuan iman gereja Herform dan katekismus Heidelberg. Harus berjanji dengan teliti dan akan mengajarkan anak-anak untuk dapat melayani Tuhan di segala bidang kehidupan. 2 hari seminggu mereka harus melatih anak-anak untuk menghafal dan memahami dengan baik isi katekismus. Yang terakhir, mereka harus membawa anak-anak ke ibadah khotbah-khotbah katekismus dan menyelidiki apakah mereka mengerti khotbah-khotbah itu atau tidak. Sejarah kateketika. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther, tokoh utama reformasi, menempelkan ke-95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg yang dikenal sebagai hari lahirnya reformasi. Kemudian pada tahun 1529, Luther menuliskan katekismus besar dan katekismus kecil. Kemudian sejak abad keempat, lama-kelamaan peraturan yang keras dan baik itu sudah mulai dikendorkan karena agama Kristen telah diizinkan bahkan dianakmaskan oleh kaisar-kaisar sehingga beribu-ribu orang suka menjadi anggotanya. Semakin banyak orang minta masuk, semakin lunak dan gampang syarat-syaratnya. Katekisasi segera turun mutunya. Pemimpin jemaat menjadi imam dan sudah kurang bersifat guru. Akhirnya pada abad pertengahan, persiapan 3 tahun itu susut menjadi persiapan selama 3 minggu saja. Gereja telah menjadi lembaga yang menyelenggarakan sakramen-sakramen dan kurang mementingkan khotbah dan pengetahuan. Sudah cukup jika anggotanya dapat menghafal sejumlah doa-doa dan tahu menerima sakramen-sakramen menurut petunjuk gereja. Barulah pada zaman reformasi, pendidikan oleh gereja mulai diperhatikan kembali dengan sebaik-baiknya. Para reformator itu menghendaki suatu umat Kristen yang sadar dan mengetahui akan isi pengakuannya. Mereka mengarang buku-buku pelajaran berupa katekismus yang dengan jalan soal jawab menanamkan pengetahuan dan pengertian tentang kitab suci dan iman Injili ke dalam akal dan sanubari tiap-tiap orang Kristen. Bukan kaum pejabat saja, melainkan seluruh umat Tuhan harus dididik untuk menjadi mahir dalam perkara-perkara kerajaan Allah. Bukan lagi sakramen saja yang di ujung sebagai pusat dan puncak kebaktian, melainkan pemberitaan firman Tuhan, dan berkenan dengan itu peraturannya dan isi katekisasi juga diubah sama sekali. Sekarang tujuannya yang terutama ialah mengajar kaum muda mengenai jalan keselamatan yang benar dan panggilan tiap-tiap orang Kristen terhadap gereja dan masyarakat. Salah satu tokoh pada zaman reformasi ialah Martin Luther. Martin Luther adalah putra sulung dari Hans Luther dan Margaretha. Ia meraih gelar Magister Artes dari Universitas Erfurt pada tahun 1505. Martin Luther juga meraih gelar doktor dalam bidang Alkitab. Martin Luther memulai pengalaman pendidikannya ketika berumur 7 tahun. Luther mengingat bagaimana gurunya bertindak begitu keras atau dirinya pada pelajarannya. Keterampilan mengajar pun amat minim. Luther belajar membaca, menulis, menghafal doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli oleh Gereja Katolik Roma. Perubahan atau pembaruan yang dibawa oleh reformasi berlangsung di 3 bidang, yaitu yang pertama isi katekese.
Katekismus pada waktu zaman itu dibandingkan dengan buku-buku katekese dari abad-abad pertengahan nyata dengan jelas bahwa isi katekismus itu jauh lebih baik. Hal itu disebabkan oleh tempat sentral yang diberikan oleh reformasi kepada Alkitab dan katekese. Yang kedua, ruang cakup katekese. Ruang cakup katekese pada waktu reformasi jauh lebih luas daripada ruang cakup katekese dalam abad-abad pertengahan. Katekese hanya dibatasi pada orang-orang yang berpindah dari agama kafir ke agama Kristen. Pada waktu reformasi, katekese mencakup semua orang, sebab sebagai imam, tiap-tiap orang percaya menurut reformator harus selengkap dan sebaik mungkin mengetahui kebenaran yang ia percayai. Yang ketiga, cara mempelajari bahan katekese. Di bidang ini reformasi berbeda dengan abad pertengahan. Dalam abad-abad pertengahan, katekese umumnya terdiri dari menghafal bahan-bahan katekese tanpa mengetahui artinya. Pada waktu reformasi hal ini berubah. Para reformator tidak setuju dengan hanya menghafal pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dalam katekismus. Tujuan dari kateketika yang pertama, mendidik atau membina anak-anak supaya mereka bisa berpartisipasi dalam hidup dan pelayanan gereja pada Allah. Yang kedua, katekesi, pengajaran tentang Allah dan perjanjiannya, pengajaran tentang Yesus Kristus, dan pengajaran tentang pimpinan dan berkat bahwa Roh Kudus memimpin para katekesan dalam pelayanan katekese. Roh Kudus memakai katekese untuk memuliakan Kristus dalam jemaat. Yang ketiga, supaya anak-anak muda mengenal Allah dalam kehidupan mereka. Yang keempat, bimbingan bukan saja kepada anak-anak muda tetapi juga semua anggota jemaat untuk memperlengkapi mereka bagi suatu hidup yang bertanggung jawab di dalam dunia. Yang kelima, pemberian pengetahuan atau hal-hal pokok isi Alkitab, ajaran gereja yang berasal dari Alkitab, garis-garis besar tentang gereja, tentang pelayanan dan sejarahnya. Yang keenam, pendidikan atau pembinaan anggota jemaat untuk menyadari tugas mereka di dalam gereja. Yang ketujuh, mendidik anak-anak muda supaya mereka menjadi hamba Allah yang bertanggung jawab di dalam dunia. Yang terakhir, penyampaian pengetahuan tentang Allah dari generasi ke generasi. Bahan-bahan dari kateketika yaitu yang pertama, Alkitab. Sejak dahulu Alkitab menempatkan yang sentralnya dalam pelayanan katekese. Alkitab sebagai salah satu bahan yang paling penting di dalam gereja-gereja yang baik di gereja Indonesia maupun gereja Barat. Alkitab bukanlah buku yang kecil. Alkitab adalah buku yang besar dan tebal yang terdiri dari banyak kitab dan surat. Oleh karena itu, banyak orang yang bertanya tentang Alkitab yang digunakan dalam pelayanan kateketika. Ada beberapa penting tentang Alkitab. Yang pertama, Alkitab adalah buku pemberitahuan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam sejarah. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan perbuatan-perbuatan Allah yang besar ialah bukan semua perbuatan yang kita baca di dalam Alkitab, tetapi hanya perbuatan-perbuatan Allah yang berhubungan dengan karya penciptaan, karya pemeliharaan, karya pembebasan atau penyelamatannya. Yang ketiga, susunan Alkitab sebagai buku. Susunan ini mempunyai arti teologi yang penting bagi struktur pemberitaan gereja. Yang terakhir, kewibawaan Alkitab, kewibawaan berita yang terdapat di dalamnya. Kewibawaan Alkitab sangat erat terjalin dengan kewibawaan sebagai buku yang memberikan karya penyelamatan Allah. Yang kedua, pengajaran tentang Alkitab. Pengajaran tentang iman Kristen erat berhubungan dengan berita Alkitab. Pengajaran itu adalah rangkuman dogmatis dari apa yang kita baca dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Pengajaran ini merupakan suatu bagian yang tetap dari bahan-bahan katekese. Sebagai dasar dari pengajaran ini, gereja-gereja biasanya menggunakan konvensi-konvensi pengakuan iman yang dimiliki. Salah satu dari konvensi-konvensi yang digunakan semua gereja sebagai dasar dari pengajaran adalah apostolisium atau pengakuan iman rasuli. Tugas-tugas kateketika. Adapun tugas-tugas dari katekisasi yang wajib harus dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberitakan kabar tentang Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil agar orang lain mengenal Kristus dan datang mengikut Dia. Yang kedua, mengajak orang-orang yang belum bertobat supaya bertobat, membantu dan mengatur seseorang untuk mengenal kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus sehingga
dengan pimpinan Roh Kudus ia akan masuk ke persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, menopang umat dalam pengenalan akan Kristus. Mereka dibawa kepada Yesus Kristus dan respon mereka terhadap kerajaan Allah serta mengenal sejarah keselamatan yang telah diberitakan Yesus Kristus. Yang keempat, menolong dan juga membina agar mereka mendewasakan iman dan iman umat. Kemandirian dan kedewasaan merupakan tanggung jawab seseorang secara pribadi, akan tetapi tidak terlepas dari kebersamaan gerejawi. Tugas-tugas pokok kateketika dalam pelayanan gereja. Yang pertama, tugas pokok kateketika dalam tritugas gereja. Di dalam bidang koinonia juga diartikan sebagai usaha pelayanan gereja yang bertujuan untuk membentuk dan membangun komunitas orang beriman secara menyeluruh. Sehingga dengan itu katekesi berperan sebagai pelayan untuk mempersatukan umat Kristiani agar hidup dalam persekutuan dalam iman akan Yesus Kristus. Katekesi juga dapat diartikan sebagai usaha untuk membangun dan membentuk umat Kristen agar menjadi lebih baik. Yang kedua, diakonia. Diakonia itu merupakan suatu bentuk pelayanan gereja untuk mewujudkan iman dalam masyarakat. Dalam hal ini katekesi berperan untuk menemukan nilai iman yang bentuknya sangat manusiawi. Dengan adanya katekesi dalam diakonia, segera berusaha agar dapat memberikan pengajaran saling membantu dalam segi kehidupan masyarakat. Dalam marturia merupakan suatu bentuk pelayanan gereja yang untuk bersaksi tentang kebenaran Yesus Kristus. Di dalam hal ini katekesi berperan untuk memberitakan kesaksian kepada warga jemaat gereja untuk dapat mengenal dan memahami akan adanya Yesus Kristus. Tugas kateketika dalam sekolah minggu. Sekolah minggu adalah kegiatan bersekolah yang diadakan tepatnya pada hari Minggu di gereja dan biasanya ada tim-tim pengajar untuk mendidik anak sekolah minggu. Banyak dominasi Kristen yang mengajarkan pelajaran keagamaan di dalam sekolah minggu. Tugas kateketika dalam sekolah minggu adalah mengajarkan anak-anak sekolah minggu tentang pengajaran yang baik, mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Yang berperan dalam pengajaran sekolah minggu adalah guru sekolah minggu. Sehingga seseorang guru sekolah minggu harus mempersiapkan pengajaran katekesi yang baik dan benar. Yang ketiga itu kateketika dalam remaja. Disebut remaja karena memiliki budaya dan ciri tersendiri. Budaya di sini dicirikan sebagai kebiasaan, kepercayaan, sistem nilai dan bentuk pemikiran tersendiri. Dalam remaja kateketika berperan untuk membangun filosofi yang alkitabiah dan konstruktif untuk melayani para remaja. Yang keempat, tugas kateketika dalam kaum dewasa. Dalam hal ini adapun yang menjadi tugas dari kateketika dalam kaum dewasa diperlukan karena kaum dewasa sangat penting dalam proses pelayanan kateketika. Tugas kateketika dalam kaum dewasa adalah memerintahkan perintah Allah dan juga mewartakan adanya kuasa Yesus Kristus. Kateketika yang bertugas untuk mengatasi kesulitan berbagai masalah yang dihadapi kaum dewasa dan menerangkan berbagai tradisi iman serta menggali pengalaman manusia sebagai saluran komunikasi. Yang kelima, tugas kateketika dalam kaum orang tua. Orang tua merupakan unit pertama dalam proses kateketika dalam artian orang tua adalah kepala atau contoh di dalam sebuah keluarga. Karena orang tua terlebih dahulu mengajarkan anak tentang kateketika. Oleh karena itu, orang tua harus mendapat pengajaran kateketika. Dalam orang tua, kateketika berperan untuk mengajarkan orang tua agar lebih mencintai Alkitab, selalu berdoa dan mencintai gereja. Iman. Pengertian iman. Iman ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah rasa percaya kepada Tuhan. Iman juga dipahami sebagai suatu kepercayaan terhadap kekuasaan, suatu zat yang mengatur dalam alam semesta. Iman merupakan bagian dari moral, karena dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai tidak baik sehingga perlu dihindari. Pengertian iman menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menurut Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Lama yakni dalam bahasa Indonesia disebut iman, dalam bahasa Ibrani aman, yang dapat diterjemahkan dengan firmenes atau keteguhan dan juga ketetapan. Dalam Perjanjian Baru, kata iman disebut sebagai pistis dalam bahasa Yunani, berasal dari kata pisteno yang artinya saya percaya. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Tujuan dari iman itu tersendiri adalah iman kepada Yesus Kristus. Pengakuan dan hubungan iman dalam katekisasi. Pengakuan iman merupakan sebuah ungkapan yang digunakan untuk menerjemahkan istilah Latin credo yang artinya adalah aku percaya. Pengakuan iman digunakan untuk menunjuk pada pernyataan iman ke pokok kepercayaan orang Kristen. Dalam sejarah katekisasi di Perjanjian Lama, pengakuan iman juga menjadi pokok ajaran utama. Di dalam gereja Kristen ada pengakuan iman, yaitu iman rasuli, yang menjadi pokok utama karena pengakuan iman mencerminkan seluruh ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab. Hal ini demikianlah yang disebut dengan doktrin, seluruh doktrin yang telah dihubungkan dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan percaya dalam bahasa Latin disebut dengan confessio. Gereja yang benar harus mempunyai pengakuan iman. Pengakuan iman sangatlah penting karena bertujuan untuk menghindarkan jemaat dari ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Alkitab. Iman yang benar adalah iman yang berdasarkan Alkitab. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari katekisasi iman adalah katekisasi iman itu adalah pengajaran yang sangat penting bagi jemaat, orang tua, anak-anak, remaja, dan dewasa. Katekisasi ini juga adalah pengajaran utama yang harus diajarkan di dalam umat Kristen, upaya untuk menghindarkan seseorang dari ajaran-ajaran yang sesat. Katekisasi iman ini juga sangat berperan penting bagi ajaran umat Kristen pada umumnya, supaya iman kepercayaan kita untuk mengenal Allah dan Yesus Kristus tidak goyang akan ajaran yang sesat. Sekian dari hasil presentasi saya tentang katekisasi iman. Jika ada tutur kata yang salah di dalam pembuatan video, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.